Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana lagi akan mempresentasikan materi berupa logistic regression, pengantar neural network, dan deep learning. Yang pertama adalah logistic regression terlebih dahulu. Jadi, apa itu logistic regression? Logistic regression itu berarti sebuah baseline machine learning yang termasuk supervised learning dalam klasifikasi. Yang mana logistic regression ini juga merupakan fondasi dari neural network. Kemudian dalam logistic regression itu memiliki dua tipe classifier. Yang pertama adalah generatif dan diskriminatif. Logistic regression itu termasuk di diskriminatif classifier. Sedangkan generative classifier itu lebih kepada naive bias. Lalu bagaimana kedua classifier itu bekerja? Contohnya di sini ada dua gambar, gambar kucing dan gambar anjing. Pada generative classifier, model itu akan melihat hal detail dari suatu gambar tersebut. Contohnya di sini dalam gambar kucing, itu model akan melihat hal detailnya seperti kumisnya, matanya, telinganya, dan lain-lainnya. Sama halnya juga pada gambar anjing. Sedangkan pada discriminative classifier, itu model hanya melihat sesuatu yang terlihat unik atau berbeda jika dibandingkan dari dua gambar dan mengabaikan hal lainnya. Contohnya di gambar ini, di mana anjing tersebut memakai kalung di dalamnya. Sedangkan kucing nggak ada kalung juga, maka model hanya melihat kalung tersebut dan mengabaikan yang lainnya. Lalu apa saja komponen probabilistik dari ML classifier? Yang pertama itu adalah representasi fitur pada input, yaitu vektor input dari X1, X2 sampai Xn untuk setiap observasi input X pangkat I, di mana X pangkat I menyatakan fitur Z untuk input dari X pangkat I itu sendiri. Kemudian fungsi klasifikasi, di mana menghitung nilai Y kelas yang diestimasi menggunakan PYX. Contohnya fungsi seperti sigmoid atau softmax. Fungsi tujuan dari pembelajaran tersebut termasuk seperti cross entropy. Kemudian algoritma optimasi dengan menggunakan stochastic gradient descent. Selanjutnya adalah fase dari logistic regression. Ada dua fase, yaitu training dan testing. Dalam fase training itu mempelajari bobot W dan B, weight dan bias menggunakan stochastic gradient descent dan cross entropy loss. Dalam fase testing, contoh pengujian X, misal, di mana dihitung PYX menggunakan bobot yang telah dipelajari W dan B, dan mengembalikan label mana saja, Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 0, yang memiliki probabilitas lebih. Selanjutnya adalah binary classification dan fitur in logistic regression, di mana serangkaian input atau output, baik itu X pangkat I dan Y pangkat J, di mana untuk observasi X pangkat I merepresentasikan dengan fitur vektor X1, X2, sampai Xn, yang menghitung keluaran kelas yang diprediksi. Kemudian untuk fitur XI, di mana bobot WI menyatakan bagian penting dari XI. Misal XI sama dengan ulasan misi mengagumkan, maka WI-nya itu sama dengan plus 10. Kemudian untuk misalkan XJ sama dengan ulasan misi sekali, maka WJ-nya sama dengan min 10. Kemudian untuk eh, kalau misalnya XK sama dengan ulasan misi biasa-biasa saja, maka WK-nya sama dengan min 2.
Selanjutnya di classification in logistic regression, di mana merangkum semua weighted factor dan bias. Di mana Z sama dengan sigma WI X1 dalam kurung plus B. Di mana dalam arti Z sama dengan W kali X ditambah B. Apakah ini klasifikasi probabilitas yang mana perlu model yang dapat memberitahu P Y sama dengan 1, X delta, dan P Y sama dengan 0, X delta. Salah satu contoh permasalahannya adalah di mana Z bukan probabilitas tapi hanya angka. Dalam Z sama W kali X ditambah B. Solusinya adalah menggunakan fungsi dari Z yang bergerak dari 0 ke 1, seperti fungsi sigmoid. Contohnya pada rumus ini. Dia sama dengan sigma Z sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z. Sama dengan 1 per 1 plus eksponensial dalam kurung min Z. Kemudian probabilitas menjadi pengklasifikasi. Dalam rumus Y atau B sama dengan 1 jika P Y-nya sama dengan 1, X lebih dari 0,5. 0 jika lainnya. Di mana 0,5 di sini disebut sebagai batas keputusan. Sehingga dideskripsikan jika 1 jika P-nya saja sama dengan 1, X lebih dari 0,5. If W kali X tambah B itu lebih dari 0. Dan apabila 0, maka lainnya. Jadi jika W kali X tambah B itu kurang dari sama. Kemudian pengklasifikasi sentimen. Jadi di contoh ini ada satu paragraf yang sudah dilabeli beberapa warna sesuai menyesuaikan definisi dari setiap variabel di tabel yang bawah. Contohnya adalah yang pertama di variabel X1 mendefinisikan count positif leksikon. Jika dilihat dari contoh paragraf tersebut, X1 dilabelkan pada kata enjoyable, great, dan juga nice. Karena ada 3 kata yang termasuk dalam variabel X1, maka value-nya sama dengan 3. Kemudian untuk variabel X2 itu didefinisikan count negatif leksikon. Jika dilihat di paragraf tersebut, dilabelkan pada warna orange, hockey, dan juga second grade. Karena ada 2 kata dalam paragraf tersebut, maka value-nya sama. Kemudian untuk variabel X3 akan dinilai 1 jika ada kata 0 di dalamnya, dan 0 jika tidak ada sama sekali. Jika melihat ke paragraf tersebut, ada satu kata 0 di sana, maka value-nya menjadi 1. Kemudian untuk variabel X4, definisinya adalah count first and second pronouns. Dalam paragraf tersebut, ada kata I, me, dan you yang merupakan first and second pronouns, sehingga dikategorikan di variabel X4 dan value-nya ada 3, karena ada 3 kata dalam paragraf tersebut. Kemudian untuk variabel X5 itu didefinisikan 1 jika ada tanda seru dalam paragraf tersebut, dan 0 jika tidak ada sama sekali. Dan dilihat bahwa paragraf tersebut tidak memiliki tanda seru, maka value dari variabel X5 dan yang terakhir adalah variabel X6 didefinisikan log word count of dog. Ada jumlah kata dalam paragraf tersebut,
dan value yang dihasilkan adalah 4,19. Dari value-value tersebut kemudian ditentukan weight-nya itu sama dengan 2,5, min 5, min 1,2, 0,5, 2, dan 0,7 dengan biasnya sama dengan 0,1. Sehingga dari value dan juga weight tiga biasnya dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Yang pertama itu adalah rumus probabilitas untuk positif sama dengan P, di mana Y sama dengan 1, X sama dengan sigma dari W kali X plus B, atau sama dengan 2,5 min 50 dan lain-lainnya, terus dikali 3, 2, dan lain-lainnya ditambah 0,1, menghasilkan 0,70. Kemudian yang berikutnya untuk P min plus X sama dengan P dan Y-nya sama dengan 0, X, dan sama dengan 1 min sigma W kali X plus B sama dengan 0,30. Kemudian adalah cross entropy loss, yang mana klasifikasi supervised mengetahui di mana mengetahui label Y yang benar baik 0 atau 1 untuk setiap X. Kemudian jika ingin mengatur W dan B untuk meminimalkan jarak antara estimasi Y pangkat I dan YI yang benar, dibutuhkan estimasi jarak yaitu loss function atau cost function. Dibutuhkan algoritma optimasi untuk memperbarui weight dan bias untuk meminimalkan kerugian. Loss function di sini merupakan cross entropy loss dan optimization algoritmnya adalah stochastic gradient descent. Untuk mengetahui seberapa jauh output pengklasifikasi dengan rumus yang tadi, yaitu pi sama dengan sigma W kali X plus B, dari output yang sebenarnya Y yang berarti salah satu dari 0 atau 1. Sehingga perbedaan ini menjadi selisih L dalam kurung yaitu pi, Y sama dengan berbeda dari Y yang sebenarnya. Kemudian untuk penurunan cross entropy loss untuk single observation X, di mana goalnya memaksimalkan probabilitas dari label yang benar, PYX. Karena hanya ada dua hasil diskrit 0 atau 1, kita dapat mengekspresikan probabilitas PYX dari mengklasifikasikan kata. Hal yang ingin kita maksimalkan sebagai PYX sama dengan Y topi pangkat Y dalam kurung 1 min Y topi dalam kurung dan pangkat 1 min Y. Catatannya jika Y-nya sama dengan 1, maka disederhanakan menjadi Y topi. Jika Y-nya sama dengan 0, maka disederhanakan menjadi 1 min Y topi. Kemudian ada stochastic gradient descent. Loss function diparameterkan oleh bobot delta dan bobot theta dan W B, dan kita akan merepresentasikan Y topi sebagai F untuk membuat ketergantungan pada theta menjadi lebih jelas. Bobot diminimalkan dengan Kurian dikata-katakan dari semua contoh. Dari semua contohnya seperti yang kemudian adalah goalnya dari stochastic gradient lebih mas dulu. Untuk melakukan stabilization, fungsi kerugiannya adalah convex. Karena fungsi convex hanya memiliki satu nilai minimum. Maka penurunan gradiennya dibagi titik manapun jadi akan bisa kerugian untuk menjadikan syarat non convex.
Gradiennya sebenarnya itu jauh lebih panjang, punya banyak variabel, sehingga setiap dimensi WI itu komponen gradien I-nya menunjukkan kemungkinan terhadap variabel tersebut. Gradien kemudian didefinisikan sebagai vektor dari tengah-tengah fraksi. Satu langkah gradien itu contohnya sentimen di mana Y yang sebenarnya positif di dalam dua fitur X1 sama dengan 3 jumlah kata leksikon positif, X2 sama dengan 2 jumlah kata leksikon negatif. Asumsikan 3 parameter, yaitu 2 bobot dan 1 bias, theta 0 adalah 0, sehingga W1 2 sama B adalah 0, sehingga N ya, atau learning rate-nya itu sama dengan 0,1. Learning rate atau N ini juga termasuk dari hyperparameter, di mana jika terlalu tinggi, maka model akan mengambil langkah besar dan melampaui batas. Dan apabila terlalu rendah, maka model akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dalam hyperparameter itu secara singkat termasuk dari jenis parameter khusus untuk model machine learning. Alih-alih dipelajari oleh algoritma dan supervision seperti biasa, mereka dipilih oleh perancang algoritma. Kemudian ada multinomial logistic regression. Seringkali kita membutuhkan lebih dari dua kelas sentimen. Ada positif, negatif, dan juga netral. Dalam bagian-bagian kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata depan, dan lain-lain. Kemudian dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang dapat ditindaklanjuti. Jika lebih dari dua kelas, kan biasanya digunakan regresi logistik multinomial yang sama dengan regresi softmax, sama dengan logistik multinomial, dan sama dengan nama yang sudah tidak digunakan, atau pemodelan entropi maksimum atau max n. Jadi, logistic regression hanya berarti binary atau dua kelas keuangan. Kemudian probabilitas dari semuanya itu harus tetap berjumlah satu. Contohnya misal P positif dok, terus P negatif dok, terus P netral dok, itu sama dengan membutuhkan sebuah generalisasi dari sigmoid yang disebut softmax. Mengambil vektor Z sama dengan Z1, Z2, sampai ZK dengan K nilai sebarang. Kemudian menghasilkan distribusi probabilitas setiap nilai dalam rentang 0,1. Semua nilai dijumlahkan menjadi satu. Selanjutnya adalah bagian penjelasan untuk pengertian neural network dan deep learning. Jadi, apa itu deep learning? Deep learning itu merevolusi banyak bidang, mengajari komputer bagaimana mempelajari teks dari data mentah. Deep learning itu uh, inti terdalam dari artificial intelligence. Artificial intelligence itu luarannya, kemudian machine learning dalamnya, kemudian dalam machine learning masih ada lagi deep learning. Kenapa deep learning? Ya, jadi tidak semua hal itu membutuhkan manusia untuk mendeteksi sesuatu. Bisa jadi kita membutuhkan mesin untuk mendeteksi sesuatu. Contohnya di gambar ini, di mana membutuhkan sebuah mesin yang dapat mendeteksi uh, suatu gambar dari low level features sampai ke high level features. Dari yang termudah seperti hanya sebuah line dan age saja menjadi suatu hal yang sulit untuk dideteksi, yaitu facial structure. Kemudian adalah the perceptron forward propagation ya, di semua ilustrasi. Yang pertama itu adalah 1, X1, X2, dan XM yang merupakan bagian input dari
reseptornya gitu ya. Kemudian ada uh, W0, W1, W2 sampai Wm yang merupakan weight-nya. Lalu ada sum, linearity, jika dirumuskan uh, outputnya itu Y topi sama dengan G yang merupakan nonlinear activation function. Dalam kurung W0 atau bias ditambahkan sum XI dan WI. XI dan WI ini bukan linear combination of inputs. Sehingga jika diberikan sebuah inputnya, maka X-nya itu sama dengan X1 uh, hingga XM, dan W-nya itu sama dengan W1 M dengan matrix vektor. Berikutnya adalah common activation function. Jadi dalam neural network, dalam deep learning, function, functionnya juga itu sigmoid function, hyperbolic function, dan replicate linear unit atau value. Apa pentingnya activation function? Fungsi activation itu penting karena untuk kan non-linearitas ke jaringan. Contohnya di gambar yang sebelah kiri itu ada warna merah dan warna hijau. Grafik persebaran gitu ya. Nah itu tidak bisa dipisahkan secara linear. Bukan activation function dipisahkan secara linear. Hasilnya seperti gambar yang di sebelah kanan. Ya, activation function produce precision no matter the network size. Tidak peduli bagaimana ukuran jaringannya, yang expansion mampu misalnya. Lalu seperti apa contoh perseptron? Bagi ilustrasi tadi dicoba dimasukkan satu satu dan X2 dengan weight-nya itu sama dengan 1, 3, dan Mi2. Bagi sini kemudian dimasukkan ke dalam rumus ya topi sama dengan Y dalam rumus 1 plus 3X1 min 2X2 ya ilustrasi X1 X2 nya seperti ini, dimana yang bulat tadi itu adalah inputnya, asumsi input X sama dengan 1, 2, sehingga jika dihitung atau inputnya sudah dimasukkan ke dalam rumus, maka y topinya sama dengan Y 1 plus 3 1 min 2 kali 2 sama dengan Y min 6 yang setara dengan hasilnya 0, ya. Lalu berikutnya adalah multi output perseptron. Karena semua input itu terhubung secara padat ke semua output, maka lapisan ini disebut dense layer. Ya, seperti ilustrasi ini, X1, X2, dan X6 masing-masing menghasilkan dua output yang berbeda, yaitu Z1 dan Z2. Oleh karena itu, ilustrasi ini disebut dense layer. Selanjutnya adalah single layer neural network. Jadi, terdiri dari input, hidden, dan final output. Ya, jadi, hidden sini adalah layak tersembunyi di antara input dan outputnya yang dihubungkan dengan weight, baik itu weight 1 dan weight 2. Jadi dari input ke hidden itu ada weight, hidden ke final output itu juga ada weight. Kemudian deep neural network ilustrasinya hampir mirip dengan single layer neural network sebelumnya. Untuk deep neural network ini untuk X itu merupakan matrix vektor ya, jadi lebih
simpelnya tidak lebih simpel aja gitu. Dan kenapa disebut deep neural network? Karena di hiddennya ini banyak layernya, banyak layer. Sehingga semakin banyak layernya semakin dalam, semakin deep. Kayak disebut deep neural network. Ya, ada contoh permasalahannya eh, di sini. Itu eh, 4,5 itu dijadikan input X1 dan X2. Kemudian dihasilkan sebuah satu output, yaitu P1, di mana diprediksinya adalah 0,1, padahal nilai sebenarnya aktualnya hanya adalah 1. Lalu bagaimana menyelesaikan itu ada beberapa cara. Yang pertama quantifying loss, empirical loss, kemudian binary cross entropy loss, dan time match squared error atau MSE loss. Yang pertama itu adalah quantifying loss. Berarti kerugian dalam metode ini mengukur biaya yang timbul dari prediksi yang salah. Jadi loss-nya dalam jaringan ini itu mengukur berapa banyak baiknya dari prediksi yang salah. Sehingga bisa ditemukan nilai aktual yang salah. Lalu ada empirical loss. Empirical loss itu mengukur keseluruhan total kerugian dalam dataset, di mana dalam rumusnya JW itu juga dianggap sebagai objective function, cost function, dan empirical risk. Kemudian ada binary cross entropy loss, di mana cross entropy loss ini dapat digunakan dengan model yang menghasilkan probabilitas antara dan satu. Selanjutnya ada mean squared error loss, yang dimana dapat digunakan dengan model regresi yang menghasilkan bilangan real quantity. Berikutnya adalah loss optimization. Jadi loss optimization ini menemukan bobot jaringan yang mencapai kerugian terendah yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian ada dalam learning itu juga ada backpropagation. Kemudian ada juga pentingnya setting learning rate dalam deep learning. Jadi ada 3 jenis learning rate, yaitu small learning rate, large learning rate, dan stable learning rate. Small learning rate itu berarti um, model itu akan lebih lambat dan akan stuck jika gagal meminimalisir. Sedangkan large learning rate itu dia akan overshoot dan menjadi tidak stabil. Sehingga uh, learning rate itu harus stabil. Ya. Karena kalau stabil learning rate-nya maka modelnya akan smoothly dan juga dapat meminimalisir, mengavoid lokal. Lalu dalam learning rate itu ada adaptive learning rate, yaitu learning rate tidak lagi tetap, sehingga dapat dibuat lebih besar atau lebih kecil. Itu tergantung pada seberapa besar gradient, kemudian seberapa cepat pembelajaran yang terjadi. Lalu juga eh, dilihat dari ukuran bobot tertentu dan lain-lain. Lalu ada mini batch data training, di mana estimasi gradient yang lebih akurat, konvergensinya jadi lebih halus, dan tingkat pembelajaran yang lebih besar. Batch mini atau mini batch menghasilkan pelatihan yang juga lebih cepat dalam dapat memparalelkan komputasi plus mencapai peningkatan kecepatan yang signifikan pada GPU.
Kemudian dalam neural network dan deep learning itu ada permasalahan overfitting. Ada underfitting, ideal fit, dan overfitting. Jika underfitting, maka model terlalu sederhana dan tidak dapat mengikuti pola yang kompleks dalam data, seperti grafiknya. Lurus aja, grafiknya lurus aja ke atas, itu modelnya terlalu sederhana. Kemudian jika overfitting, itu modelnya terlalu kompleks dan mungkin terlalu fokus pada keunikan dalam pelatihan. Seperti di gambar, itu terlalu kompleks, naik turun Google, terlalu banyak parameter yang digunakan. Itu kemudian ideal fit itu berarti modelnya memiliki tingkat kompleksitas yang tepat, tidak terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Artinya di gambar tersebut ya, grafiknya itu sempat turun, kemudian naik, ya, berarti ini modelnya bagus, nggak terlalu sederhana dan juga tidak terlalu kompleks. Lalu apabila terjadi overfitting, solusinya seperti apa? Itu menggunakan regularization. Regularization itu berarti teknik yang membatasi masalah optimasi untuk mencegah model yang kompleks. Tahapan regularization itu ada dua, ya, drop out dan juga early stopping. Drop out itu berarti selama pelatihan atau beberapa aktivasi secara acak nol. Biasanya menjatuhkan 50% aktivasi dalam lapisan, memaksakan jaringan untuk tidak bergantung pada satu node. Jadi dari yang ilustrasi sebelah kiri, itu jaringannya banyak banget. Satu node itu terhubung ke banyak node. Jadi bergantung pada banyak, bergantung pada banyak node, bergantung pada satu node, sehingga itu jaringan-jaringan dikurangi. Jadi gambarnya yang satu yang tadi itu 4 node, jadi itu juga dikurangi. Dan yang berikutnya adalah early stopping, yang menghentikan latihan sebelum melakukan latihan yang berlebihan. Jadi dalam grafik training ini, yang biru itu testing, yang bawah, yang hijau itu training ya. Jadi modelnya itu tadi turun, menurun gitu ya, menurun, dan dalam konteks menurun ini modelnya sempat underfitting. Nah, ketika sudah berada di garis titik-titik tengah itu seharusnya model berhenti di sana. Karena jika model dilanjutkan, itu jadinya overfitting. Dari underfitting, kemudian menurun itu bisa jadi sudah ideal fit, tapi karena tidak diperhatikan, akhirnya overfitting. Terus ke kanan, terus ke atas. Makanya perlu digunakan stopping atau memberhentikan training. Jadi ketika modelnya sudah dirasa cukup, ya itu diberhentikan di tengah. Ya, paling itu saja yang bisa saya jelaskan materi log discrimination, neural network, dan deep learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.